Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Adhari Kurniawan. Dari kelas 1 PAIB saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Banyumasan. Latar belakang agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan historis. Sebagai teologi, agama terutama yang bersifat samawi merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya sifat mutlak dan absolut. Manusia sebagai makhluk pemeluk menerima kehadiran agama sebagai keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Sementara agama dalam dimensi historis berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Dimensi historis ini kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromistis. Oleh karena itu, bentuk dan formula agama di tempat dan masyarakat satu berbeda dengan tempat dan masyarakat lain, walaupun masih dalam satu agama. Hal ini karena agama memiliki kemampuan beradaptasi dengan situasi dan tempat berkembangnya. 2. Melalui sifat. Fluiditas kebudayaan agama memiliki corak tertentu yang menjadi identitas lokal. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat dan selatan. Banyumasan pra-Islam. Kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumasan sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah kerajaan besar yang menguasai bumi Jaya, yaitu Kerajaan Majapahit Jawa Timur dan Pajajaran Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I abad ke-15. Sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad ke-14 dan 15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, yaitu Demak, Pajang, dan Mataram, mengambil alih wilayah Banyumas dan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16 dan 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Prabu Linggawasthu inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut adalah 1. Raden Harya Banyak Catra, yang kedua Raden Harya Banyak Blabur, yang ketiga Raden Harya Banyak Ngampar, yang keempat Dewi Rena Pamekas. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawasthu, sosok Raden Harya Banyak Catra atau Lutung Kasarung atau Kamdaka menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur, wilayah Barat Purwokerto, dengan Kerajaan Pajajaran antara abad 1 dan abad 4 Kerajaan yang memakai kata Galuh selain kata Galuh Purba. Namun jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba, sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah: yang pertama, Kerajaan Galuh Rahyang berlokasi di Brebes, beribu kota di Medang, Pangramsan. Yang kedua, Kerajaan Galuh Kalangon berlokasi di Roban, beribu kota di Medang, Pangramsan. Yang ketiga ada Kerajaan Galuh Laleyang berlokasi di Cilacap. Yang keempat ada Kerajaan Galuh Tanduran berlokasi di Pananjung, beribu kota di Bagolo. Yang kelima ada Kerajaan Galuh Kumara berlokasi di Tegal. Yang keenam ada Kerajaan Galuh Pataka berlokasi di Nanggalacah,
beribu kota di Pataka. Yang ketujuh ada Kerajaan Galuh Nagara Tengah berlokasi di Cineang, ibu kota Bojong Lopang. Yang ke-8 ada Kerajaan Galuh Imbanagara berlokasi di Barunai, Pabuaran, ibu kota di Imbanagara. Yang ke-9 ada Kerajaan Galuh Kalingga berlokasi di Bojong. Salah satu alasan bahwa ke-9 Kerajaan Galuh di atas adalah bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba. Adalah wilayah Kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap. Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan bahkan ada yang menyebut sampai Kedu, Kulon Progo hingga Purwodadi. Kehidupan ekonomi masyarakat dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat Pulau Jawa mampu mengembangkan lahan budidaya pertanian, basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terisolasi dengan pengurus sosial politik dunia luar. Masuk ke bab 3 pembahasan Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat. A. Peran Wali Songo. Di dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Wali Songo adalah 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dalam masa Kesultanan Demak. Kata wali berasal dari bahasa Arab, antara lain berarti pembela atau teman dekat dan pemimpin. 1. Wali Songo Angkatan Pertama. Tim ini dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim yang beranggotakan A. Maulana Ishaq, berasal dari Samarkandi, ahli pengobatan wilayah dakwahnya. Yang kedua Maulana Ahmad Yang selanjutnya materi kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujan yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan vulkanik serta dataran-dataran tinggi bahkan cenderung terolisasi dari pengurus sosial politik dari luar negeri, dunia luar. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme, Eropa masuk ke Pulau Jawa. Masyarakat ke-6 angkatan Wali Songo tersebut adalah 1. Wali Songo Angkatan Pertama. Tim ini dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim yang beranggotakan A. Maulana Ishaq, B. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, C. Maulana Ahmad Al-Maghrobi, D. Maulana Malik Israil, E. Maulana Muhammad Ali Akbar, F. Maulana Hasanuddin, G. Maulana Aliuddin, H. Syekh Subakir. 2. Wali Songo Angkatan Kedua. Dengan demikian susunan anggota tim 9 pasca kedatangan Raden Rahmat berubah menjadi A. Raden Rahmat sebagai ketua, B. Maulana Ishaq, C. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, D. Maulana Muhammad Al-Mughrobi, M. Maulana Malik Israil, F. Maulana Muhammad Ali Akbar, G. Maulana Hasanuddin, H. Maulana Aliuddin, I. Syekh Subakir. 3. Wali Songo Angkatan Ketiga. Dengan demikian tim atau Dewan Wali Songo Angkatan Ketiga terdiri dari A. Raden Rahmat, Sunan Ampel, B. Maulana Ishaq dari Jawa Timur, C. Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Jawa Timur, D. Maulana Muhammad Al-Maghrobi dari Jawa Tengah, E. Ja'far Shodiq berkedudukan di Kudus dan kemudian dikenal dengan nama Sunan Kudus, F. Syarif Hidayatullah dari Jawa Barat, G. Maulana Hasanuddin dari Banten, H. Maulana Aliuddin dari Banten, I. Syekh Subakir dari Jawa Tengah.
keempat yaitu Wali Songo angkatan keempat. Dengan demikian informasi Dewan Wali Songo angkatan keempat terdiri dari A. Sunan Ampel berkedudukan sebagai ketua di Surabaya, B. Mahdum Ibrohim bertempat di daerah Bonang Tuban dan kemudian terkenal dengan nama Sunan Bonang, C. Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mojokerto, D. Maulana Ahmad Al-Maghrobi Jatinom Klaten Jawa Tengah, E. Ja'far Shodiq Sunan Kudus, F. Syarif Hidayatullah Cirebon kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati, G. Raden Paku dari Gresik kemudian terkenal dengan nama Sunan Giri, H. Raden Kosim Lamongan kemudian dikenal dengan nama Sunan Derajat, I. Raden Masyahid Kadilangu Demak kemudian dikenal dengan nama Sunan Kalijogo. 5. Wali Songo angkatan kelima. Dengan demikian informasi Dewan Wali Songo angkatan kelima yaitu Sunan Giri, B. Sunan Ampel, C. Sunan Bonang, D. Sunan Kudus, E. Sunan Gunung Jati, F. Sunan Derajat, G. Sunan Kalijaga, H. Raden Fatah, I. Fathul Khan. 6. Wali Songo angkatan ke-6. Dengan demikian informasi lengkap Wali Songo angkatan ke-6 adalah A. Sunan Giri, B. Sunan Ampel, C. Sunan Bonang, D. Sunan Kudus, E. Sunan Gunung Jati, F. Sunan Derajat, G. Sunan Kalijogo, H. Sunan Muria, I. Sunan Pandanaran. B. Peran wali dan ulama lokal. 1. Syekh Madum Wali dan Raden Banyak Belanak. Sejarah gelar Pangeran Senopati Mangkubumi di Kadipaten Pasir Luhur sangat erat hubungannya dengan sejarah Kesultanan Demak. Pangeran Mahdum Wali dan Adipati Banyak Belanak berhasil secara gemilang dan dalam menjalankan misi dakwahnya. Ini terbukti dari banyaknya adipati di wilayah Pariangan yang masuk Islam. Mereka antara lain 1. Adipati Kaluntung Bentar, 2. Adipati Endralaya, 3. Adipati Bantulaya, 4. Adipati Timbangtan, 5. Adipati Ukur, dan 6. Adipati Cibalunggung. 2. Syekh Abdus Somad Jombar Cipete Cilongok Banyumas. Tokoh lokal penyebaran Islam lainnya adalah Syekh Abdus Somad. Beliau adalah ulama yang berasal dari Jawa Barat yang diperkirakan lahir pada abad ke-16. Perkiraan tahun kelahiran Syekh Abdus Somad berasal dari adanya berkas prasasti kayu yang memuat tulisan berbunyi Gobyok dalam kurung cungkup makam. Ini dibangun ing tahun 1817 Masehi. 3. Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Sebagaimana penyebar Islam lainnya di wilayah Banyumas, sejarah mengenai sosok Pangeran Syekh Jambu Karang lebih banyak bersumber dari data-data asal daripada manuskrip atau bukti-bukti tertulis lainnya. Dalam konteks ini, kebenaran yang bersifat faktual tidak terlalu menjadi perhatian dalam cerita mengenai Syekh Jambu Karang. Syekh keempat, Syekh Abdul Kafi. Awal sejarah Syekh Abdul Kafi awal tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan pondok pesantren Somalang. Melanjutkan materi yang keempat yaitu Syekh Abdul Kafi. Sejarah Syekh Abdul Kafi awal tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan pondok pesantren yang berada di Somalangu, Kebumen, yang merupakan salah satu pondok pesantren tua di Indonesia berdasarkan darah sejarah. Pondok pesantren Somalangu telah berdiri sejak tahun 1475 Masehi. Yang kelima ada Syekh Mubin Bulus Pesantren. Nama asli Syekh Mubin adalah Muhammad Najmuddin Ali Mubin. Beliau adalah salah seorang keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. C. Islamisasi periode akhir. Islamisasi Jawa Tengah tak berjalan linear jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal abad ke-19 terjadi apa yang disebut sejarah MC Rickleves sebagai sintesa mistik antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam. 1. Peran ulama. Pada masa Jepang, gerakan perlawanan bawah tanah atau non-kooperatif ini berkembang menjadi gerakan kooperasi dengan penguasa pendudukan. 2. Pendekatan ulama. Gerakan pembaharuan merupakan suatu perkumpulan terstruktur yang mempunyai misi sebagai pembenahan pemahaman, kepercayaan ataupun agama untuk menjadikan ke depan lebih baik. Lanjut ke bab 4 yaitu Islam di Jawa Tengah bagian selatan. A. Kebangkitan Islam Puritan. Di era ini
banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi atau pemurnian Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara termasuk Indonesia. Satu, berkembangnya majelis tafsir Al-Quran di Banyumas. Pasca reformasi negeri ini, yaitu pada tahun 1998, banyak bermunculan gerakan keagamaan baik tingkat nasional maupun lokal. Al-Irsyad. Ada beberapa sudut pandang sebagai dasar analisis yang untuk melihat organisasi Al-Irsyad. Pertama, Al-Irsyad dapat diungkapkan sebagai organisasi Islam Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman yang sering disebut dengan kaum Hadrami. Secara resmi Al-Irsyad Al-Islami Purwokerto diakui sebagai lembaga pendidikan berdasarkan beberapa dokumen, yaitu 1. Surat pengesahan perguruan agama dari Departemen Republik Indonesia. 2. Surat pengesahan perguruan agama dari Departemen Republik Indonesia pada tahun 1975 tentang MJ Al-Irsyad. 2. Yang ketiga itu surat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Kantor Kabupaten Banyumas nomor 5564 atau 100.302. Yang keempat, pengetikan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Tengah. B. Tren Islam moderat. Indonesia merupakan negerinya kaum muslimin moderat. Demikian diungkapkan Abdurrahman Wahid sejak masa pasca Soeharto. 1. Perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah bagian selatan. NU adalah suatu jamiah diniyah Islamiyah yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. 2. Perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. C. Tren Islam liberal. Lahirnya pemikiran Islam liberal di kalangan pemikir atau intelektual Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh dan dari para pemikir barat yang menggagas liberalisasi Islam. D. Islamisasi periode akhir. Islamisasi Jawa telah jelas tak berjalan linear jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai abad ke-19. 3. Peran ulama, yaitu pada masa Jepang gerakan perlawanan bawah tanah non-koperasi ini berkembang menjadi gerakan koperasi dengan penguasa pendudukan. 4. Yaitu pendekatan ulama. Gerakan pembaharuan merupakan suatu perkumpulan terstruktur yang mempunyai misi sebagai pembenahan pemahaman, kepercayaan ataupun agama untuk menjadikan ke depan lebih baik. Ya, mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan dari Islamisasi di Banyumas. Bila banyak kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.